Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kaum takwa astagfirullah dan seluruh teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Yasin. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilalaikan oleh manusia adalah bagaimana Allah menanggalkan siang dari malam dan menanggalkan malam dari siang. Kemudian diingatkan juga bahwa ada matahari yang berjalan di garis edarnya, bahwa Allah yang maha aziz, maha perkasa dan maha mengetahui. Kemudian juga ada bulan yang beredar, yang terlihat dalam bentuk manzilah bentuk-bentuk bulan yang berbeda-beda, hingga dari yang pertama bulan sabit yang cerah menjadi bulan utama, menjadi bulan sabit kembali dengan suasana yang muram, tua, seolah-olah dia memang sudah akan tenggelam. Itu salah satu isyarat-isyarat astronomi yang harus kita perhatikan, dan hanya yang bisa melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda-benda langit. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-40 surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin atau tidaklah matahari mendapati bulan, dan tidak pula malam mendahului siang, dan seluruhnya berjalan di dalam garis edar yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita lihat, matahari itu tak pernah bisa mendapati bulan, tidak pernah bisa nyatu. Jadi kalau bulan nempel ke matahari, wah luar biasa itu. Tidak pernah bisa nyatu. Yang mungkin bisa nyatu adalah segaris, misalnya ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, segaris antara bumi, bulan dan matahari. Jadi tidak pernah sampai nanti waktunya Allah tentukan. Sampai waktu Allah tentukan di mana dia mungkin akan dibenturkan. Itulah di hari akhir, ya, kiamat. Wal qamaru lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Selanjutnya adalah
Ya memang ya, kalau kita lihat tidak pernah ketemu ya antara bulan dengan matahari, dan itu tidak memerlukan teori-teori panjang yang kita bisa melihat. Itulah Allah memberi gambaran betapa kekuasaan Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Salah satu yang dibicarakan di ayat ini adalah makhluknya yang namanya matahari dan bulan. Nggak pernah bisa ketemu. Hingga suatu saat Allah berikan atau Allah takdirkan bumi diganti dengan bumi yang lain. Langit pun diganti dengan langit yang lain yang berbeda. Langit yang berbeda. Ayat selanjutnya masih di ayat ke-40 surat Yasin. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak bisa mendahului siang. Nggak pernah gitu ya, jam 10 pagi tahu-tahu berubah menjadi malam. Nggak pernah. Ada perubahan tertentu itu kalau gerhana matahari ya. Itu juga sebentar. Tapi selamanya hingga Allah tentukan nanti, malam tidak pernah bisa mendahului siang ya. Kalau di tropis itu kurang lebih 12 jam ya, malam, siangnya pun segitu 12 jam kurang lebih. Nggak pernah itu ditambah gitu ya, malamnya berubah menjadi misalnya 30 jam. Waduh, kita bangun misalnya jam 5 jam 5 pagi. Ketika jam 5 pagi kita bangun sampai jam 9 pagi pun masih malam, itu nggak pernah juga. Ini di tropis ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain seperti daerah kutub utara atau selatan itu berbeda ya jumlah jam malam dan siang. Tapi memang tidak pernah bisa malam itu memasuki siang ya, siang memasuki malam. Bahkan disebutkan di ayat sebelumnya, seolah-olah itu malam dan siang itu pakaian yang dicopot ditanggalkan ketika sudah sampai waktunya gitu. Ya, ketika sudah menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh, pakaian malam itu ditanggalkan. Jadi tidak pernah dalam aturan Allah ini matahari mendapati bulan atau bulan mendapati matahari, selanjutnya siang tak pernah bisa mendapati malam, dan malam tak pernah bisa mendapati siang. Ini sebenarnya berulang-ulang. Kita bisa lihat itu dengan mata kepala yang terbuka ya. Dan mestinya kita dapat pelajaran dari situ. Kita dapat sesuatu yang memungkinkan kita menambah keimanan. Inilah yang diragukan oleh orang-orang yang kalau kemarin kita sudah sampaikan, bahkan berusaha mengusir para rasul. Padahal sains tanda-tanda Allah dalam ufuk, dalam kehidupan manusia ini sudah tergambar, sudah terlihat. Ada guru Ustaz, selamat datang, lagi di Cikarang. Jadi yang pertama, matahari tidak bisa mendapati bulan. Yang kedua, malam tidak pernah bisa untuk mendapati siang atau mendahului ya. Mestinya jam 6 pagi terbit matahari, dibiarkan aja gitu sampai jam 9 baru terbit, tidak pernah bisa. Hingga hari ini. Ini mestinya membangkitkan semangat kita untuk mengembalikan diri kita bahwa kita adalah hamba yang nggak pernah bisa sama sekali ya berhadapan dengan satu makhluk Allah yang namanya matahari, bulan, siang dan malam. Ayat selanjutnya, jamaah kamu takwa atas kami dan teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini dimanapun teman-teman berada ya. Ini di pergantian ya, pergantian. Kalau di Indonesia bagian barat kita sekarang daerah Jakarta Raya sekitarnya itu sudah mulai bergerak ya, bahwa malam sudah mulai dicopot ya,
bajunya itu udah copot siang yang tentang nggak pernah bisa itu. Malam dan siang pun tak bisa untuk mengatur dirinya sendiri, nggak bisa gitu. Ya, kita tahu bahwa waktu itu Allah yang menciptakan. Ya, malam dan siang itu Allah yang menciptakan, nggak mungkin kan dia berarti berhenti tuh kalau misalnya malamnya pengen gitu ya, pengen lebih lama, buminya berhenti berarti kan, berotasinya nggak ada, jadi berhenti tak itu. Wah, itu perubahannya luar biasa ya kalau itu terjadi. Kita juga melihat gambaran-gambaran alamnya setiap hari ya. Ayat selanjutnya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan salah satu tanda kekuasaan Allah lainnya adalah bagi mereka bahwa aku, kata Allah, mengangkut keturunan mereka, mengangkut masyarakat mereka ya, fil fulkil mashhun, dalam satu layar bahtera yang berlayar yang penuh muatan. Nah sekarang berubah. Kalau tadi kita menyaksikan satu gambaran angkasa raya yang seolah-olah dia berjalan dalam lautan angkasa raya yang begitu lebar, begitu luas, begitu tak terperikan berapa, tak tergambar oleh kita berapa luasnya angkasa ini. Dengan gaya yang sama diturunkan dengan sesuatu yang dia lihat setiap hari, sering dia lihat, karena di daerah Timur Tengah pun ada sebagian laut, pantai dan sebagainya ya. Apa? Tentang kapal laut. Dan itu bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana sistem di dalam lautan itu memudahkan manusia untuk bisa berlayar. Makanya disebutkan di sini anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki, kami angkut ya orang-orang ini ya, termasuk anak cucu mereka ya. Mereka siapa nih? Orang-orang yang tadi nggak mau mengakui Rasul. Di dalam bahtera, di atas bahtera, muatannya penuh ya. Muatan penuh, terombang ambing dia di dalam bahtera itu ya. Dan gayanya mirip dengan cerita terombang ambingnya bulan, matahari di dalam lautan angkasa yang demikian besar. Dan ketika dia berlayar ya, anak manusia berlayar di lautan, itu dipengaruhi oleh banyak sekali unsur-unsur yang membuat dia bisa berjalan di air. Contoh misalnya, airnya tidak beku, contohnya. Terbayang oleh kita bagaimana air beku dilayari oleh perahu layar misalnya. Sekarang saja ya, dulu tidak ada teknologi kapal uap, tidak ada teknologi baling-baling ya, yang ada adalah layar. Sekarang memang ada itu pemecah es ya, ada kapal yang menghubungkan laut Arktik di atas ya, sehingga di daerah utara, sehingga jalannya jadi lebih sempit ya, dibanding dia harus melewati antar benua yang jauh. Dia mendekati laut utara sehingga dia bisa membawa barang bertonton lewat lapisan laut yang atasnya es dipecah gitu. Itu mempersingkat jarak memang ya. Kalau ke atas itu kan ada pertemuan antara Asia dengan Amerika ya, daerah Denmark ke atas, Greenland ke atas ya. Dan tidak bisa juga terjadi ketika laut itu dari atas sampai bawah beku. Ini bekunya di atas saja, di bawahnya nggak beku. Maka terjadilah
kapal yang bisa berlayar sekalipun di teknologi sekarang. Laut yang ditemui di banyak tempat itu kan memang tidak ada esnya ya. Tapi dengan air laut yang mencair ini, dia bisa membawa kapal yang penuh muatannya, mungkin isinya macam-macam. Kalau zaman dulu mungkin bahan pokok lah, inilah gandum dan sebagainya ya. Itu bisa berjalan dengan baik. Seperti berjalannya matahari dan bulan di angkasa ini. Jadi sama. Dan itu merupakan kekuasaan Allah yang ditampilkan di situ. Kalau kita melihat pantai, melihat laut, yang kita lakukan adalah salah satunya tasbih. Subhanallah. Karena tasbih itu bagian dari sedekah. Bagian dari tahlil, tahmid itu bagian dari sedekah. Sedekah itu kan menunjukkan bukti ya. Sedekah itu bisa jadi burhanun, bukti bahwa kita itu yakin dengan kehidupan akhirat. Kita melihat pantai laut, bukan hanya semata-mata kita healing, kita refreshing, kita menenangkan diri, tapi di situ ada bentuk kepedulian kita, termasuk pernyataan diri kita begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu. Makanya hubungannya dengan bahtera ataupun kapal laut lah kalau bahasa. Jangan bayangin kapal laut kayak sekarang yang demikian besar ya, yang besar kemudian ada balik-balik dan sebagainya. Tapi itu pun tak mungkin terjadi kalau tidak dengan kondisi yang Allah siapkan untuk manusia berlayar ke satu pulau ke pulau yang lain. Ada angin di sana. Kalau angin terlalu besar, ada badai di sana, bisa terbalik kapal sekuat apapun. Ya. Termasuk juga ada karang. Ya. Karena karang, entah gunung es atau karang berupa batu karang, bisa menghancurkan kapal setitik saja. Setitik bolongan yang ada di kapal itu bisa membuat kapal itu tenggelam. Jadi ini jadi luar biasa ya. Allah bisa menjalankan. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, ya, kami ciptakan sepertinya, semisalnya, supaya dia bisa berlayar. Berbagai jenis ya kapal-kapal itu diciptakan dengan unsur-unsur yang dibutuhkan dari alam ini yang Allah sediakan. Kalau zaman dulu mungkin ada model kapal kecil, kapal kano sendirian, ya, kapal beberapa biji, ya. Itu pun memakai sarana-sarana Allah yang telah Allah ciptakan, gitu, ya. Jadi ini ada dua gambaran yang Allah berikan ya, kepada kita. Bahwa ada gambaran matahari, bulan yang tidak pernah bertemu, ada siang dan malam pun yang tidak bisa saling mendapatinya gitu, tidak bisa melewatinya ya, tidak bisa saling melewati antara malam dan siang. Ditambah lagi sekarang ada Allah gambarkan juga setelah dari langit yang seolah-olah kita berlayar ya, matahari dan bulan itu berlayar di angkasa, lalu disampaikan oleh Allah yang kelihatan di depan mata yang dia bisa rasakan apa itu, yaitu berjalannya kapal di laut dan semisalnya ya, ada benda-benda yang bisa mungkin rakit atau apa ya, yang bisa memakai sarana-sarana dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa pindah dari satu titik ke tempat lain, ke titik yang lain walaupun itu penuh dengan air. Di situ juga Allah sebutkan bagaimana diangkut anak keturunan mereka dalam satu kapal yang penuh, diangkut, dan itu cukup bisa gitu. Lihat kondisinya, bisa diperbesar lagi ya, bisa lumayan besar ya.
tergantung kondisi. Mungkin saja peristiwa ini itu mengingatkan kita dengan peristiwa diangkutnya manusia di salah satu bapak kita itu Nabi Nuh ya. Bahtera yang dimasukkan semua ya, bahkan hewan-hewan pun dimasukkan. Dan mungkin mengingatkan kita lagi bahwa waktu itu di zaman Nabi Nuh orang semua beriman ya. Yang orang kafir kan dihilangkan semua itu ya. Dimatikan semua dalam satu banjir besar yang luar biasa. Nah, ngomong tentang banjir, ada saudara-saudara kita yang masih kena banjir sekarang ya. Daerah Banten, Serang, mudah-mudahan Allah kuatkan. Allah beri ketabahan kepada mereka. Ada yang sampai tenggelam rumahnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah beri ketabahan. Mungkin teman-teman yang mendengar siaran ini ya mungkin itu salah satu caranya Allah mengingatkan kita kembali betapa salah satu makhluk yang namanya air ya, itu mampu memporak-porandakan kita, menghancurkan kita, melumat kita, meninggalkan barang-barang yang tadinya kita banggakan, hilang sama sekali, rusak semuanya dari satu makhluk yang namanya air. Dan itu memang sudah terjadi di zaman Nabi Nuh. Sekarang kita juga melihat ada tsunami dan beberapa bencana-bencana lain, banjir. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa jadi semakin bertakwa, semakin beriman. Ya, betapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang disampaikan ya di dalam kehidupan ini ya, pastinya membuat kita lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.